Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang toleransi. Mari kita dengarkan cerita di bawah ini. Toleransi. Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang sholat Idul Fitri, Ahmad dan remaja-remaja serta remaja Nasrani, Hindu, dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan menyamankan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani, melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu dalam beribadah. Bukan hanya dalam perihal ibadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat dusun, para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Dari kisah di atas, ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat, istiadat, dan budayanya. Sikap toleransi harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian arti kata toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda dengan pendirian sendiri, adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Contoh toleran. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lain butuh ketenangan untuk belajar. Kita tidak hidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang beristirahat. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Kita mengutip materi dari sumber lain dari Detik News. Pengertian toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut at-tasamuh. Hanya saja kalimat itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis
Inni ursiltu bi al-hanifiyat al-samhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau diutus Tuhan untuk menebarkan toleransi. Walaupun kalimat at-tasammut tidak ditemukan dalam Al-Quran, menurut buku karya Zuhairi Misrawi, ini kitab suci Al-Quran menulis semua toleransi dalam sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi. Maka Al-Quran merupakan kitab suci yang secara nyata memberikan perhatian terhadap toleransi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi serta menolak intoleransi. Bunyi buku itu. Contoh toleransi dalam Islam juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Dalam surat tersebut Allah berfirman agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana batasan toleransi dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum wa ulaika humuz zalimun. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Selain itu, dalam surat Al-Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tetap berperilaku baik kepada keluarga atau saudara non-Islam walaupun mereka sempat mengajak untuk mempersekutukan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menanti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semoga kita semua memahami toleransi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.